Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan para Karisa absen 15, Farel Basrial absen 16, Fasul Maula absen 17, Fernando Insafi absen 18, Gali Atal absen 19, Indian Diki absen 20, Irwin Ahmad absen 21, akan mempresentasikan tentang cara-cara berdakwah. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Para pedagang memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. 2. Perkawinan. Sebagian besar pedagang Islam menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Karena pernikahan tersebut banyak bangsawan seperti raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Yang pertama di Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Kedua, di Sumatera Barat dikenal adanya surau. Ketiga, di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Yang keempat, di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan maupun kaderisasi. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam waktu jangka tertentu. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang. 4. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Mereka memiliki beberapa sikap yang terpuji, seperti memiliki sikap santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian, serta dermawan. Silaturahmi, gotong royong yang mereka lakukan bersama para penduduk di Nusantara bukan hanya kegiatan semata, namun mereka memiliki tujuan, yaitu menarik simpati penduduk agar masuk Islam. Pada suatu waktu mereka berdakwah dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan penduduk. Islam mengajarkan persamaan antara hak dan derajat bagi seluruh manusia karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, namun melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu tanpa memandang harta dan mengharapkan upah, seperti yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh masyarakat. 5. Kesenian. Kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam: seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan seperti masjid masih diberi motif-motif seperti budaya Hindu-Buddha. Contohnya pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Pada kesenian wayang kulit, penonton tidak diharuskan membayar tetapi hanya perlu membaca 2 kalimat syahadat
yang membuat setiap penonton yang datang telah masuk Islam. Cerita wayang kulit tetap dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi sedikit demi sedikit diberi nilai-nilai ajaran Islam. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.